Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, satu-satunya acara orang di channel orang, pelopor acara orang di channel orang, bersama saya Abdul Rasad dan juga Cing Abdul Lahrian. Repotan ya. Dan ini spesial Ngabdur, kali ini kita menemani teman-teman yang sedang bakar-bakar jagung, Belum nih. Belum. Kita bakar-bakar karpet. Jangan. Udah sering. Sofa. Jangan dibakar-bakar. Kita bakar aja suhu politik negara ini. Gak usah dibakar juga udah tinggi suhunya. Nah, teman-teman, Ini ini tanggal 31 Desember ya. 31 Desember. Hari terakhir kita di 2023. 2023 betul. Artinya ini kalau tayang berarti hanya tinggal 6 jam lagi. Kurang lebih ya. Kurang lebih 6 jam lagi. Ini tayang jam 6 sore. Jam 6 sore. Ya. Jam 6 jam lagi kita akan masuk di tahun 2024 tanggal 1 Januari. Iya. Apa aja, Cing, yang udah diraih? Kaleidoskop lah kita ngomongin masalah pencapaian 2023. 2023 ya. Gue kurang ingat. Oh, gue lihat di apa? foto. Lo juga lihat di foto lo. Saya nggak perlu lihat, saya ingat. Belaguan lo ya. Dari saya aja sambil Cing ambil cari ya. Kan bisa dilihat nih per month. Mulai dari Januari. Ya. Oke, Januari ku bertemu. Januari ku bertemu di lift. Ya. Januari itu diawali pada tanggal 1 Januari gua ada di Singapura. Gue merayakan tahun baru di Singapura waktu itu. Oke. Bersama tapi itu mah rekam iya. jejak perjalanan. Ya udah, hal yang diraih aja iya, gitu. ini gue nggak tahu, gue harus lihat. Begitu gue lihat, gue jadi menurut Cing Abdul itu pencapaian. Tahun baru di Singapura itu. Buat gue, liburan sama keluarga itu sebuah pencapaian. Oh ya udah, oke. Gue melakukan liburan bersama keluarga sebuah pencapaian. Karena ini adalah hal yang di keluarga gue dulu tidak pernah ada liburan. Oke. Jadi sebuah liburan itu buat gue adalah sebuah pencapaian. Karena begitu kita liburan, Dur, itu kita pekerja yang sekarang nih, pekerjaan yang seperti sekarang, itu artinya kita mengorbankan pekerjaan. Potensi uang masuk kita korbankan. Nggak seperti karyawan-karyawan yang memang punya masa cuti. Tidak terganggu sama cash flow-nya. Ya. Tetap ada gaji. Kalau kita kan kalau liburan, misalnya 6 hari liburan, artinya 6 hari menghabiskan uang, 6 hari kehilangan potensi dapat uang. Benar? Iya, betul. Itu. Jadi menurut gue itu sebuah pencapaian. Tapi lebih dari uang, gue bisa ngumpul sama keluarga gue, itu pencapaian. Karena begitu liburan pasti beda. Karena itu terjadi karena Cing Abdul begitu di rumah ngumpulnya sama Bang Dion, Ganis, Bang Rahman, gitu mulu sih. Bukannya ke bawah ngumpul sama keluarga, malah ngumpul sama orang-orang di sini. Iya, itu pencapaian ya buat gue ya. Kemudian di bulan Januari juga ada piknik kodian. Betul. Enggak, di Januari piknik kodiannya ke puncak, Dur. Ini 2023 piknik kodian 2 kali, dia anjing ya. Kok yang di puncak saya nggak diajak? Kan itulah yang lo ngomong. Begitu ngeliat foto-foto, oh, gue nggak diajak, lo bilang gitu. Itu tuh saya komen, bukannya itu sudah tahun lalu ya? Bukan, di awal Januari piknik kodian ke puncak. Oh, itu tuh saya komen di tahun puncak. Yang sama. Lo ikut ya? gak sini? Garis sudah ikut. Januari 2022 kali itu. Enggak, Januari 2023. Ya. Oh iya ya. Kita piknik kodian ke puncak. Yang perang-perang bantal itu kan? Iya, betul. Ada beberapa fotonya. Jadi gue bisa melihat nih, ya. Tenang ya. 2023. Ini rekam jejak, bukan pencapaian. Itu pencapaian, Dur. Ini kan gue banyak foto, gue nggak lihat nih. Syuting ini, syuting itu, sini. Gue nggak sebutin. Iya. Yang menurut gue ini pencapaian gue, Dur. Oh, oke. Pencapaian gue. Syuting ini, syuting itu. Terus Februari, masuk ke Februari. Banyak nih. Februari tanggal 1 kita syuting, Dur. Syuting Abdur tanggal 1 Februari. Ya itu. Ini mah bukan kaleidoskop itu ini mah. Pencapaian juga. Dan gue melakukan rakernas Paski.
di bulan Februari. Iya, ini bukan kaleidoskop. Itu bukan pencapaian ya, itu lebih ke agenda-agenda yang dijalani gitu. Ya gue lupa nih, lo. Pencapaian tuh misalkan gini, 2023 akhirnya saya umroh. Itu pencapaian. Iya, lo akan lihat di sini, Dur. Lo akan lihat, oh iya gue umroh. Tuh, pencapaian perlu lihat, saya tahu maksudnya yang pencapaian orang tuh macam-macam versi, hal-hal yang versi masing-masing. Pencapaian tuh yang kayak dia rare gitu, kayak baru terjadi gitu. Mukernas Paski. Mukernas Paski mah waktu Cing Abdul belum jadi wakil juga udah pernah. Tapi gue ada di situ. Iya, ampun. Gue ada di situ. Ya ampun. Ya ampun. Ya, Februari ya. Beli motor Harley. Pencapaian nggak? Bukan sih. Bukan juga ya. Iya, beli motor Harley. Rumah pertama kali direnov. Ya, bukan juga. Bukan juga. Kalau pindah rumah ke sini di 2023, nah itu pencapaian. Tapi kalau rumah renov, kusennya doang jadi hitam itu ya enggak. Gue nggak ada pencapaian dong di mata lo nih. Udah 2 bulan ini. 2 bulan Januari dan Februari gue tidak ada pencapaian. Tadi berliburan keluarga oke lah itu. Oke. Di Maret, pencapaian gue adalah kekawinan Ajis. Gue sambutan kocak. Nah, itu agenda. Gue tetap agenda itu ya. Istri gue foto sama Ariel. Agenda itu. Rahman bisa foto sama Ariel gara-gara gue. Enggak, itu bukan pencapaian. Nih, tuh. Ya. Orang jarang loh bisa foto sama Ariel. Bukan pencapaian itu, Cing. Hah? Bukan pencapaian itu. Komentator Ariel. Bukan. Cing Abdul juara pingpong, nah itu pencapaian. Gue jadi komentator pingpong. Komentator doang lah. Gue juga bisa. Vindes loh tapi. Ya gue juga bisa kalau ditawarin. Ya, lo gak ditawarin, berarti pencapaian gue dong. Nah, udah ya. Maret. Juara pingpong selebriti ya, itu pencapaian. Nanti ada, tenang. Nanti ada. Ini kayak gini-gini kan gue gak ceritain nih. Gue lagi syuting ngomong ya gak usah, itu agenda itu mah. Kerja itu. Enggak. Iya, makanya gue gak gue sebutin tuh. Tuh, pencapaian gue bikin Ngabdur Ramadan 30 episode. Itu baru pertama juga ya? Iya. Udah kedua dong? Enggak, baru pertama. Nah, iya itu pencapaian. Tuh, giliran nama lu disebut pencapaian. Bukan, karena itu hal yang tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilakukan atau hal baru yang kita lakukan. Bisa pencapaian. Makanya piknik keluarga itu jarang sekali tiba-tiba ada pencapaian. Ya. Piknik Kodian ke Bali, oke pencapaian. Okay. Gitu. Bikin apa? TVC kita ya? Bikin TVC apa? Iklan ntar TVC mah agenda proposal itu mah. Tuh, emang bukan. Pokoknya kalau nggak ada dia bukan pencapaian. Kalau ada dia bikin Ngabdur yang piknik keluarga emang saya ada. Nggak ada. Itu pencapaian. Juara pingpong selebriti itu pencapaian. Apalagi Maret ya. Maret. Ini pencapaian nggak? Gue syuting sampai kayak begini. Nggak ada syuting pakai baju awal. Anak sekolah. Ya, buka deh. Pas buka. Nggak. Bulan Maret berjalan biasa aja. Tapi pencapaian gue adalah gue bisa merasakan lagi bulan Ramadan. Oke. Bulan Ramadan di tahun itu. Oke. Yang kita juga nggak pernah tahu apakah kita sampai di bulan Ramadan tahun depan. Insya Allah kita sampai. Amin. Insya Allah kita sampai. Ya. Di bulan April ini cukup menyedihkan karena anak gue meninggal, Dur. Anak gue meninggal. Itu bukan pencapaian dong. Bukan pencapaian. Kaleidoskop kan hal-hal yang terjadi. Iya, tapi jangan. Kan kita ngomongin pencapaian. Itu mah apa yang terjadi ya? Kapan gue ngomongin ini? Ya. Maksudnya kalau ada orang, apa sih kaleidoskop lo? Ya, berarti kita jangan ngomong pencapaian ya. Apa yang terjadi aja. Hal-hal besar yang terjadi. Nah, hal-hal benar. Nah, hal-hal besar yang terjadi salah satunya adalah anak Cing Abdul yang pertama meninggal dunia. Dan itu gue baru merasakan, Dur, betapa berbedanya kita melihat nama kita di Batu Nisan. Karena ada binti Abdul Ahrian. Itu gue nggak bisa menahan emosi lah pada saat itu. Emosi bukan emosi marah-marah ya. Ada emosi yang menggemuruh gitu di dada ngelihat nama kita ada di Batu Nisan. Dibanding kita gue ngelihat
nama bokap, nama nyokap, nama kakak, nama adik udah ini. Nah, ini di sini jadi gue baru merasa, oh begini rasanya gitu. Bulan April. April. Oke. Di bulan apa tuh terus? Di bulan langsung Desember aja deh. Enggak. April Maret. Enggak dong, April habis Mei dong. Ngapain ke Maret lagi? Maret, April, Mei, enggak pasti di April gue umroh. Berempat. Nah, oke. Pertama kali? Enggak. Pertama kali umroh berempat? Pertama kali umroh berempat. Nah, pertama kali umroh itu hal berempat. besar. Pertama kali umroh berempat. Nah. Itu pada tanggal 24 April. Okay. Ya. Kemudian pulang umroh kita langsung piknik Kodian. Nah, oke. Itu pencapaian dong. Oke. Karena itu nggak usah pencapaian, hal-hal besar hal-hal terjadi besar, aja. Ya. Piknik Kodian kita melakukan hampir semua yang terlibat dalam Abdel Universe itu berangkat. Gue senang banget itu. Oke, saya juga senang. Iya. Saya juga senang. 54 orang lah waktu itu. Senang gue tuh. Terus setelah itu gue dari piknik Kodian Juni. Mei ke Australia liburan keluarga kan tadi udah Januari tadi udah. Itu tahun baru. Ini liburan anak sekolah. Iya, tapi liburan keluarga juga kan. Udahlah, satu aja udah itu liburan keluarga juga. Ya, liburan keluarga. Gue nggak ada pencapaian nih kalau harus yang ada gitu. Orang juara pingpong. Juara pingpong itu emang nggak harus setiap bulan ada pencapaian, Cing. Kayak 1 tahun tuh 2-3 pencapaian aja cukup gitu. Emang kita sehebat apa setiap bulan ada pencapaian? Messi aja nggak jadi player of the month selama 12 kali gitu. Juara pingpong Tosi. Tosi apa ya? Turnamen olahraga selebriti. Yang kemarin itu? Yang kemarin. Kalau yang lawan Desta? Desta enggak, itu Vindes yang bikin. 2022 ya? Itu 2022. Oh, enggak kehitung ya? 2023 gue juara di Tosi. Ya, yang 2022 Desta. Yang final sama Kang Denny Cagur. Ya, dan di tahun 2023 juga gue mendapatkan penghargaan. Bukan Panasonic Award. Bukan. Enggak, gue enggak dapat penghargaan. MC di tempat lo mendapat penghargaan. Oh di iya, enggak pencapaian itu. MC doang mah enggak pencapaian. Ya. Udah habis Oktober tuh. Agustus belum Cing. Abdel Universe Show. Nah, itu pencapaian. Abdel Universe Show. Itu, nah ya. Abdel Universe Show 25 Agustus. Gitu loh, hanya untuk sampai ke situ dia harus lewatin dia ngomong segala macam dari tadi. Wawancara Raffi Ahmad? Enggak pencapaian. Pencapaian enggak? Enggak. Deddy Corbuzier? Enggak. Felix Xiao? Enggak. Udah, hidup gue gitu doang, Dur. Tidak ada pencapaian. Ya tergantung sih Cing Abil merasa itu pencapaian atau tidak. Misalkan kayak Cing Abil ngefans banget sama Deddy Corbuzier. Kemudian selama ini nggak pernah ketemu, terus akhirnya bisa ketemu dan wawancara dia. Oke, itu pencapaian. Sama seperti mungkin Vindes kemarin akhirnya bisa wawancara Iwan Fals mungkin. Iwan Fals ya. Mungkin itu dianggap pencapaian karena mungkin selama ini belum pernah ini apa sama sekali. Oh, ini gue masih ada bukan pencapaian ya, kejadian besar. Eyang meninggal. Oh ya. Eyang meninggal, kejadian itu juga. Ya. Apa ya? Karena beliau itu satu-satunya yang tinggal orang tua gue gitu. Maksudnya nyokap bokap gue udah meninggal, ya, terus mertua laki udah meninggal, dan tinggal satu nih si Eyang. Lumayan ngederak-dek juga itu, ngerasa aduh habis kayaknya. Yang biasanya ngayomin. Iya, maksudnya kayak itu ladang kita gitu. Ladang misalnya kita punya duit 100.000 dari Dur gitu, 100.000. Itu berbeda banget nilainya begitu kita jajanin sama kita kasih Eyang gitu, Dur. Ya. Padahal ini sama aja duit yang sama gitu. Atau kita jajannya kita kasih Eyang. Ya itu dulu. Bisa itu. Jajanin kayak kasih Eyang ya. Ya. Itu berasa lah kayak gitu. Ria juga apalagi merasakan. Gak boleh ria kalau kayak Bukan, gitu. istri gua. Istri gua Ria. Istri gua tuh Ria. Bahkan di beberapa terakhir kemarin juga masih tiba-tiba kirim foto dia lagi sama Eyang lagi ingat. Nyesel ini, nyesel hal-hal
hal-hal kecil yang dulu lewat begitu aja tuh sekarang sering keingat gitu. Aduh, gue harusnya nggak boleh begitu ya. Atau aduh, harusnya gue melakukan ini ya gitu. Ya. Hal-hal kecil yang keingatnya justru pada saat orang itu udah tiada gitu. Ya betul. Ya. Apalagi Man pencapaian gue man? Ya bikin itu kita bikin satu tim bikin apa? Iklan layanan masyarakat. Oh kita bikin dapat job iklan. Si ini nih apa namanya grup ini Studio 9 dapat job iklan. Oke. Apalagi ya? Hidup gue juga tidak terlalu ada yang istimewa banget gitu. Tapi ya seperti orang berbeda persepsi tentang sebuah pencapaian gitu. Gue merasa hal-hal kecil buat gue udah sebuah pencapaian gitu. Ya. Kalau lu banyak. Saya umroh pertama kali. Ya. PPTJ di Februari. Ya. Black Camping. Lanjut ke Black Camping sekarang ini. Black Camping. Melayani orang tua secara utuh. Ya. Itu pencapaian, Dur. Itu bukan pencapaian, itu lebih ke kewajiban saya itu. Iya kan sebelum ini belum pernah. Emang sebelum ini saya belum pernah berbakti. Bukan, secara utuh lo melayani secara utuh. Face to face segala macam gitu. Ya dari dulu sudah berbakti dari zaman saya masih kecil sampai ini. Maksudnya itu bukan hal baru. Iya, tapi ya. Tapi saya senang aja orang tua datang ke sini itu saya senang. Iya. Hal-hal yang terjadi dalam hidup saya itu. Mobil mewah. Ya itu bukan pencapaian itu mah. Tuh, semuanya bukan lo mah. Itu bukan pencapaian. Ya. Setiap yang gua kasih tahu bukan pencapaian. Bukan pencapaian itu. Ya biasa aja itu. Bukan sesuatu yang kayak bikin PPTJ itu kan. Ini umroh tuh kan. Rumah jadi itu. Rumah jadi itu pencapaian sih. Itu pencapaian. Itu karena berdarah-darah itu. Berdarah-darah. Nah, lo jadi tidak merasakan sebuah pencapaian karena proses yang tidak berdarah-darah. Menurut lo pencapaian itu harus dengan proses yang berdarah-darah. Iya. Padahal kalau kita mencapai sesuatu dengan jalan yang mulus kan juga kayak gue juara. Gue nggak berdarah-darah tuh. Juara tosi, juara pingpong. Berkeringat tapi kan? Iya, tapi gue nggak berdarah-darah. Semuanya darah berdarah-darah. Penuh dengan keringat perjuangan ya, itu. Iya sih, ya. Tapi tidak berdarah-darah dalam arti konotatif. Iya, gitu. Saya juga berdarah-darah juga tidak yang sampai berdarah-darah. Iya. Tapi kan gue selayaknya juara gitu, Dur, maksud gue. Takaburnya. Ya bukan. Lo bedain antara takabur sama pede, Dur. Kalau gue tahu dia lebih jago dari gue, terus gue sumbar gue menang, itu takabur. Gue pasti menang lawan ini. Itu takabur. Sama, takabur ini juga sama, begitu juga. Takabur juga itu namanya tuh. Ya, kan lo kembali lagi yang sahabat. Pokoknya itu ya. Februari PPTJ. Sebelum final PPTJ itu berarti rumah jadi. Terus saya PPTJ. Final PPTJ, habis itu saya umroh. Habis umroh kemudian bikin Black Camping ini. Black Camping. Itulah luar biasa lah 2023 ini. 2023 ya? Ya. 2024? 2024 resolusi saya 2024 adalah Pak Anies Presiden. Resolusi saya 2024. Resolusi itu harus bisa kita usahakan dengan. Iya kan kita usahakan. Dengan tangan sendiri gitu, Dur. Dan buat kita gitu. Resolusi itu. Karena kalau begitu presidennya bagus, kan kita semua Pak Anies merasakan. Yang ditanyain resolusinya 2024, Anies jadi presiden, nah itu benar. Kalau resolusi lo Anies jadi presiden itu lo mah kampanye. Jurkam lo, bukan resolusi. Gua harus jadi juara lagi di turnamen. Ada lagi? Ada, yang kedua. Tosi lagi yang kedua. Tosi kedua, gua harus juara dan So 54 harus ger. Oh ya. Tuh resolusi. Saya enggak deh, saya enggak kombut sama Cing Abdul deh. Kenapa emang? Saya meragukan kualitas punchline saya waktu kombutin Cing Abdul di stand up fest jadi nggak lucu.
Nggak deh, saya nggak mau. Beda cara mainnya beda. Terlalu beda cara mainnya. Orang kasih setup apa, dibawa di panggung apa. Begitu punchline-nya nggak lucu, nah itu Dur nggak lucu. Ya emang setupnya salah dari awal. Show 54 ya? Ya, Show 54, kemudian juara Tosi lagi, ya. Insya Allah. Ya. Kalau saya berarti final Black Camping, mudah-mudahan lancar. Ya. Sesuai ekspektasi dan segala macam, penonton puas. Iya. Lalu kemudian show keempat jalan Insya Allah Oktober. Kontra special show, konten transportasi special show. Ya. Mudah-mudahan dengan konten yang lebih banyak, dengan materi yang tidak kalah bagus dengan 3 show yang sudah dijalani ini. Kemudian umroh yang kedua Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Haji Dur. Ya haji tidak bisa dong 2024. Kenapa? Daftar haji 2024. Ya, ada kan yang langsung berangkat? Hah? Ada yang ada. bisa berangkat? Ada. Asal ada kemauan aja loh. Uang masih ada loh, gue yakin. Emang agak mahal ya? Oh ada yang kita daftar. Tapi bisa daftar langsung berangkat. Ada. Oh. Kan waktu gue daftar tahun 2000 berapa ya? Ya gue daftarnya pada saat bulan puasa. Langsung berangkat pada saat Zulhijjah. Ya, Zulhijjahnya gue berangkat. Ya mudah-mudahan. Amin, saya bisa haji juga. Langsung haji aja ininya. Apa namanya? Resolusinya. Iya, gitu. Ya. Iya. Mudah-mudahan. Karena ngangenin tanah haram tuh ngangenin. Ya. Nanti lo akan merasakan jauh berbeda rasanya sama umroh. Ya. Amat sangat jauh berbeda rasa. Karena suasananya juga berbeda, terus harinya juga lebih panjang, terus ritualnya juga lebih beragam. Jadi pasti berbeda ininya. Amin. Mudah-mudahan bisa haji juga 2024. Itu resolusi nggak apa-apa kan? Ya, resolusi. Itu resolusi saya. Berarti itu. Kalau gue tuh Dur kayaknya di hidup ini udah jarang resolusi yang spesifik deh Dur. Gue pengen ini tuh gitu, gue kayak udah saking tuanya kali ya. Gue pengennya anak bini gue udah bahagia aja terus, udah gitu. Nanti caranya gimana ya gue cari gitu ininya. Saya juga sebenarnya tidak terlalu mematok resolusi. Saya dari tahun ke tahun nggak pernah ada gitu kayak resolusi tahun depan saya begini, nggak ada sebenarnya. Iya. Let it flow aja ya. Anjay. Saya tuh lebih ke apa yang bisa saya lakukan. Ya. Jadi kayak hari 1 Januari itu tidak ada bedanya dengan hari-hari lain. Betul. Saya menjalani biasa saja gitu. Cuman gue akhirnya suka menyadari Dur, kayaknya perlu dah sebuah target itu perlu. Walaupun targetnya tidak spesifik, misalnya harus bikin show, harus juara ini, harus juara itu gitu. Targetnya yang general aja, misalnya kalau gue ya bikin, gue ngejaminin dari tahun ke tahun anak sama bini gue itu bahagia karena gue aja gitu udah. Nah caranya gimana? Nah itu yang di apa ya, di elaborasi sebagai operasionalnya gitu. Ya. Jadi kayaknya bakal ngapain aja yang bisa bikin orang-orang ini bahagia gitu. Ya. Gitu. Oh saya kalau ada yang ingin saya jalani, yang pengen berubah menjadi lebih baik, silaturahmi. Saya pengen memperbaiki silaturahmi kepada orang-orang yang ya, jadi lebih banyak mengunjungi orang, lebih banyak bersapa ria tanpa harus ada sesuatu konektivitas pekerjaan. Ya. Contoh misalkan dengan komik-komik itu kan baru bersay hello kabar ketika berkumpul di stand up fest. Ya. Ketika bikin konten, saya pengen bisa bertemu dan menjalin silaturahmi walaupun tidak bikin konten, walaupun tidak lagi ngejob, di luar itu mungkin bisa gitu. Ya. Pengen itu juga, pengen memperbaiki itu di 2024. Memperbaiki silaturahmi. Memperbaiki kondisi negara? Serahkan kepada Pak Anies. Insya Allah dengan visi misinya yang 148 halaman itu. Ya. Insya Allah. Saya tidak bilang itu visi misi, itu lebih ke kalender kerja kayaknya, karena hal-hal yang dia tulis itu
yang dia canangkan cukup masuk akal dan ada indikator-indikator jelas untuk mencapai itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi juklak dan juknis. Dia bekerja untuk 5 tahun 2024 sampai 2029. Lu dibaca 148-nya itu? Belum, tapi sebagian besar saya lihat-lihat kayak topik-topiknya doang. Tapi sejujurnya belum saya pelajari. Ketiga capres yang ada ini saya download semua ininya. Visi misinya. Karena saya pengen pelajari tiga-tiganya. Dan yang paling banyak punya Pak Anies 148 halaman. Prabowo tuh punya Pak Prabowo tuh kayak 70 apa 80 gitu. Punya Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga sekitar segitu. Karena dia persiapannya juga lebih lama Anies ya. Mungkin ya. Karena dia punya kepastian yang lebih lama. Ya, makanya saya belum bisa bandingkan ketika ditanyakan. Makanya saya pengen baca dengan lebih baik, dengan seksama, kemudian bisa membandingkan antara satu program dengan program yang lain itu bagaimana, di satu bidang dengan bidang yang lain bagaimana gitu. Ya, begitu-begitu sih. Tapi lebih banyak happy-nya apa lebih banyak sedihnya di 2023? Lebih banyak happy-nya kayaknya. Lebih banyak happy-nya ya. Struggle-nya di awal-awal. Ya Januari ke Maret lah. Itu struggle sekali. April ke sini tuh alhamdulillah happy. Happy. Ya. Begitu, mudah-mudahan happy ini bisa berlanjut sampai 2024. Amin. Senang banget ngomong amin sekarang. Iya kan memang. Iya, semoga Allah mengabulkan. Artinya itu. Ya. Jangan dipolitisir ya. Jangan. Bagian dari doa itu Allah yang tahu. Kalau ada orang berdoa diaminkan. Ya, diaminkan. Nah, itulah. Ternyata cepat juga kita bahas ini. Sudah berapa lama ini, Nis? Baru 26 dikit menit. ya. Mungkin resolusi yang lain juga silakan resolusi terus apa yang pernah terjadi di 2023 tolong di komen, ditulis. Boleh. Pencapaian menurut lo aja itu sebuah pencapaian gitu. Ya. Itu apa aja silakan ditulis bisa. Oh, pencapaian saya di 2023 itu juga ngabdur secara rutin ya. Bayangkan dari Januari sampai Desember loh. Bolong banyak. Bolongnya paling cuma seminggu 2 minggu. Gak ada bolong yang sampai sebulan. Ada, Dur. Gak ada. Ada. Yang lo hilang itu. Gak ada orang saya gak ada nulis saya gak ada nulis film apa-apa 2023. Saya ngilang tuh waktu nulis CTS, series. Itu mah udah tahun 2022 atau 2021 apa. Gak ada saya bolong yang sampai sebulan lebih gitu, gak ada. Paling seminggu telat. 2 minggu lah. Palingan telat. Kalau itu mah udah rekam jejak kalau itu. Kalau itu udah rekam jejak. Rekam jejak dan rekam medis. Radiologi dong. Yoi. Itu radiologi. Nah gitu-gitu alhamdulillah lancar semuanya sih. Iya. Sebenarnya kayaknya memang perlu deh kita merenung apa yang kita lakukan di 2023 sih. Mungkin ya selama ini yang kita nggak ngelakuin ya akhirnya perjalanan hidupnya ikutin let it flow aja gitu. Let it flow, betul. Let it flow kan sebenarnya kita bisa melakukan bisa menanamkan konsep let it flow itu di tempat yang kita pilih. Maksudnya gua akan bikin show gitu. Begitu kita kerja di proyek itu ya udah let it flow, bagaimana jalannya baru kita jalanin, bukan let it flow secara menyeluruh. Ya udah kemana alur takdir membawa kita. Kan kita punya kesempatan untuk memilih gitu. Kita harus berusaha sih. Tetap harus ada usahanya. Nah, begitu kita sudah berusaha, apapun yang terjadi di situ ya udah let it flow, kita jalanin sesuai dengan alurnya gitu. Karena apalagi pekerjaan seperti kita ini kan tidak ada quality control, KPI, apa sih istilahnya? KPI, Key Performance Index. Iya, kita tidak punya itu. Iya. Jadi caranya biar kita tetap bisa produktif adalah mempush diri sendiri
memberikan target pada diri sendiri dan segala macam. Atau berkarya sesuai dengan yang kita bisa. Iya. Berkarya. Artinya kayak misalkan saya membuat kemudian Abdur Stand Up Universe gitu. Iya. Itu sebenarnya bagian dari saya mempush diri saya buat setiap tahun ada show gitu. Abdur apa? Abdur Stand Up Universe, ASU. Iya, orang-orang ngesingkatnya jadi ASU gitu. ASU. Ya. Abdur Stand Up Universe. Ya. Nah, itu sampai 2030 kan saya bikin. Ya. Nah, tahun 2024 itu akan masuk di show keempat. Konten transportasi special show. Ya. Nah, pada saat mengerjakannya, lo let it flow. Iya, tapi saya harus nge-push diri untuk bagaimana menulis materi untuk bisa lagi dapat materi 1 jam atau lebih yang bagus untuk dibawa, worth it untuk dibawa tour gitu. Gue itu merasa di tahun-tahun sebelumnya itu gue sangat kurang melakukan pekerjaan di luar zona nyaman gue, Dur. Kayaknya di 2024 perlu diperbanyak deh. Contoh? Melakukan pekerjaan adikarya misalkan. Itu di luar zona nyaman tuh. Masang beton. Bukan sekedar pekerjaannya deh. Bukan sekedar pekerjaannya. Gimana cara menjelaskannya ya? Kayak gue kemarin ngambil job pembicara. Itu keluar dari zona nyaman gue tuh. Karena gue dulu pernah ditawarin beberapa, gue tolak gitu. Nggak usah dah gitu. Nah, gue coba keluar dari zona nyaman. Terus selama ini gue bikin materi stand up nggak open mic. Nah, gue 2000 buat Soul 54 gue akan open mic. Keluar dari zona nyaman gue gitu. Ya kayaknya hal-hal yang nggak kepikiran juga ya. Nanti baru kepikiran kali ya. Lo coba lawan zona nyamannya gitu. Bukan untuk jadi menderita ya, bukan ya. Keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan zona yang lebih nyaman. Kalau saya itu yang menurut saya harus saya improve. Apa? Harus saya improve, dan saya rasa bahwa ini bisa membuat Abdur menjadi versi yang lebih baik, yaitu perbaiki silaturahmi. Itu sih, saya merasa saya kurang sekali. Saya nggak tahu, saya tuh semi antara apa istilahnya, introvert atau ekstrovert itu. Saya di tengah-tengahnya itu. Jadi kalau saya kadang kalau keluar mengunjungi orang bisa keluar banget, tapi kalau lagi malas bisa di rumah banget itu. Nah, saya pengen, tapi lebih banyak yang saya di rumah doang. Kalau saya keluar tuh hanya kerjaan atau syuting gitu. Jarang sekali saya tuh. Kalau hitungannya teman atau apa gitu. Di rumah kayaknya gue juga termasuk introvert kalau kayak gitu. Maksudnya lebih, udahlah di rumah aja dah. Iya, maksudnya ketemu teman dengan niat benar-benar silaturahmi, bukan karena pekerjaan, bukan karena podcast, bukan karena motoran. Motoran tuh salah satu tuh. Silaturahmi tuh. Ya, gue 2 kali. Nah, yang gitu-gitu. Jadi 2023 tuh saya merasa kali gue. Harus memperbaiki di situ. Bener loh, silaturahmi itu memperpanjang rezeki ya. Iya. Ingat gak waktu yang kita motoran yang ada Wika Salim? Lo ada ikut gak? Kopling saya putus saya tapi ya ini ya. Persneling saya copot. Iya. Sekarang dia buka bengkel sama si Irwan itu. Irwan itu siapa? Irwan itu yang Pancagarage itu. Pancagarage yang sama si Rispo sama si... Rigen. Rigen juga buka kan? Rigen juga buka. Pancagarage kan? Pancagarage. Wika juga Pancagarage. Tapi gue yakin itu berhubungan dengan ketemu waktu di situ. Betul. Ketemu waktu di situ. Bisa jadi. Benar ya? Begitu, memang bertemu, mengunjungi saudara lagi senang kita memberikan selamat, lagi ini. Jadi saya pengen membuat itu lebih berarti, tidak hanya sekedar lip service doang. Saya sebagai Abdur gitu, ada orang ini kemudian saya kasih selamat atau ada orang berduka cita sini. Tapi saya pengen lebih memaksa diri untuk menjalin itu, jangan cuma lip service doang gitu. Kalau misalnya saya punya waktu, saya punya ini, berkunjung, menanyakan kabar, apa segala macam gitu-gitu. Itu sih yang pengen saya perbaiki, karena kadang-kadang saya mikir kayaknya saya mati di Rawadeno kayaknya, mungkin. Loh? Mungkin. Ya,
Gimana lah, kan pekerjaan saya di sini, pekerjaan saya nggak ada pensiunnya. Kalau saya ASN mungkin, masa tua, masa pensiun di kampung gitu. Tapi kan saya tidak punya masa pensiun, mungkin ya akan berkarya terus. Jadi kemungkinan besar, menurut saya meninggalnya di Rawadenok gitu. Karena lu tidak ada kepikiran pindah rumah? Kurang tahu juga. Tapi misalkan saya pindah rumah pun mungkin Jabodetabek inilah. Maksudnya begitu lo tahu lo mau meninggal, lo pergi ke Rawadenok? Ya mana saya tahu. Iya siapa tahu ya lo udah sakit ya. Kayak gue 3 hari lagi nih gitu. Rawadenok ya mungkin gitu. Kalau orang yang rajin ibadah sekali mungkin tahu ya. Ada tanda-tandanya dia bisa tahu apa-apa gitu. Ya. Gue resolusi nih, 1 juta subscriber 2024. Nah oke. Sekarang udah berapa? 793.000 sekian lah. Insya Allah lah, dengan pertemuan 300.000 dalam 1 tahun bisa lah. Ya, 210.000 lah. Nah, caranya biar subscriber naik, tolong Abdur itu dikasih tema tuh. Bang Rahman tolong pikirin. Jangan asal kita datang main, ngomong ini, akhirnya ngalur ngidul nggak jelas, cari-cari api lah. Apalah. Tapi itu salah satu signature-nya Abdur. Signature, tapi kitanya bingung. Paling tidak ada kayak kisi-kisi apa gitu. Kita bingung kan, kadang-kadang sampai dead air gitu kayak, apa nih ngomongin apa lagi? Iya. Kalau di titik kumpul ada? Ada, tidak ada poin-poinnya, tapi selalu ada tema. Dan kepalanya lebih banyak, Cing. Iya. 2 orang dead air, masih ada 2 orang lain. Kalau kita berdua dead air, udah bingung aja. Ya? Sofa nggak mungkin ngomong kan? Iya. Kalau Sofa bisa ngomong. Bulan. Kenapa kalau Sofa bisa ngomong? Ya, maksudnya dia bisa kasih timpalin. Tapi dia pasti tak akan bohong. Dia pasti tak akan bodong. Bodong. Sofa bolong. Iya, 1 juta subscriber. Makanya pada subscribe dong. Ya. Gue kayak kekurangan tuh. Ada istilahnya call to action-nya tuh. Kurang. Call to action untuk subscribe. Ya. Kurang dan tuh. Share dan like. Dan nyalakan loncengnya. Sherlock. Wait. Tiba-tiba jadi detektif dia. Iya. Holmes. Tiba-tiba Sherlock. Ya. Coba nih, kita pengen lihat pejuang setrika pasti jarang yang subscribe ini. Gue yakin. Coba di subscribe sama semua pejuang setrika naiknya berapa? Coba. Ya. Nah gitu. Tadi saya belum selesai. Jadi saya kan kemungkinan saya berpikir meninggal di Jabodetabek, yang Rawadenok mungkin. Nah kemudian saya berpikir saya meninggal tuh ada yang datang nggak ya? Orang sholat jenazahnya nyampe 3 soft nggak ya? Gitu-gitu. Jadi kayaknya untuk itu saya harus memperbaiki silaturahmi biar kalau saya meninggal ada yang mau datang gitu. Ya. Kayak gitulah. Jadi kadang-kadang nggak tahu, saya akhir-akhir ini berpikir meninggal mulu. Jadi kayak kenapa gitu ya? Jadi saya kayaknya perbaiki silaturahmi deh kayaknya. Gitu. Kalau orang meninggal terus yang datang rame itu buat orang yang ditinggalkan itu lumayan penghiburan loh. Ya. Ya kemarin tuh anak gue ngeliat ada orang yang datang tuh gue seneng gitu. Ada penghiburan tersendiri lah, bukan artinya menggantikan kesedihan jadi senang, bukan. Tapi ada penghiburan saat ada orang-orang yang datang turut berduka cita atau ada yang ngasih sumbangan ini, air, ini segala itu menyenangkan. Terasa di situ tuh terhibur lah. Iya. Nah gitu-gitu itu halal. Jadi teman-teman kalau ada hal-hal yang ingin teman-teman perbaiki juga ini mudah-mudahan bisa sama-sama kita menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Pelan-pelan berubah. Segala macam apa yang bisa kita lakukan. Kalau gue kayaknya semakin gue pikirin semakin banyak yang harus diperbaiki juga kayaknya. Emang hidup emang begitu kan. Nggak ada hal yang kita akan mencapai titik di mana sudah sempurna. Nggak ada. Pasti ada hal yang selalu yang kita semakin dipikirin semakin banyak memang kekurangannya. Kenapa gue nggak dari dulu ya? Gue kalau dulu gue begini, padahal gue bisa ini nih, gitu-gitu jadinya. Penyesalan di ujung-ujung usia dulu. Iya, tapi daripada kita habiskan waktu dengan menyesal, mending kita memulai kan. Gak apa-apa. Iya, benar. Misalkan kayak memulai untuk motoran misalkan. Iya. Motoran. Mulai jaket udah ada dari Rabbit and Wheels. Helm udah ada. Sarung tangan udah ada. Intercom. Iya, apa namanya? Intercom. Iya, apa nama mereknya itu? Ini.
Kardo. Kardo udah ada. Iya. Kardo udah ada. Gak perlu bilang merek juga sih, bilang aja Intercom gitu. Kan biasanya nyebutnya Kardo. Iya, namanya Intercom. Itu sama kayak gua iPhone 14 udah ada. Bilang aja HP udah ada gitu. Gak usah bilang iPhone 14 gitu. Enggak, karena orang-orang itu biasanya nyebutnya Kardo. Iya, tapi banyak ada namanya. Kardo udah ada gitu. Bukan nggak ada. Intercom, bilang aja Intercom. Pada saat si orang-orang itu menyarankan gue untuk beli Intercom nggak? Beli Kardo, Cing. Iya, beli Kardo karena rata-rata anak-anak Kardo semua. Jadi kita connect-nya lebih gampang. Gitu. Emang nggak bisa? Bisa juga, cuman ada kalau misalkan kita beli misalkan Farani misalkan. Kadang-kadang ada beberapa tipe yang dia nggak bisa nyambung ke Kardo atau dia punya keterbatasan. Misalkan kalau Farani ke Kardo mungkin cuma bisa 2 Farani gitu. Nggak bisa lebih, misalkan gitu. Ya itu Intercom gue udah ada. Iya, nah gitu. Intercom tapi belum pernah dipakai untuk komunikasi. Sama, saya Intercom juga ada tapi belum pernah dipakai komunikasi. Buat denger ini musik doang, musik doang. Ya. Buat denger musik. Jalan di naik motor. Cing Abdel, Spotify Wrap apa ininya? Aku nggak pakai gue. Cing Abdel nggak pakai Spotify. Nggak pakai gue Apple Music. Oh, nggak ada Wrapnya? Wrapnya nggak ada gue. Oh, Cing Abdel itu Apple Music. Iya, beda ya? Enggak. Saya juga Apple Music, cuman kayak saya merasa lagu lebih lengkap di Spotify gitu untuk lokal ya. Jadi kayak misalkan saya mau dengar lagu, taruhlah ya, misalkan kayak Live Sikla misalkan, itu di Apple Music kayaknya nggak ada. Tapi saya belum pernah coba ya, buat nyari. The Chaos band Bogor itu kayaknya nggak ada deh, di Spotify ada. Bukannya kalau udah dipublish di digital platform semuanya otomatis masuk ya, Dur? Nggak tahu. Kemungkinan ada. Maksudnya gue kayak marginal kayaknya di Apple Music nggak ada. Coba ya saya cari ya. Marginal di Apple Music ada nggak? Maksudnya gue selama ini mencari grup, mencari musik di ini selalu ada, Dur. Apple Music tuh logonya yang mana ya? Yang Apple. Marginal artis ada, Dur. Ada di Apple Music. Marginal ada. Fuck this shit, Barbarians. Ya. Bahasa Inggris semua, Dur. Oh, Apple Store. Enggak. Aduh. Ini loh. Nih. Oh, ini di bawah ini, ya Allah Akbar. Ya Allah, saya cari-cari di ini. Misalkan search. Misalkan marginal. Kayaknya ada semua. Ada gak? Oh, ada tapi nggak terlalu lengkap. Oh, sama lengkap juga. Ada. Kayak gue tidak pernah nyari terus nggak ada gitu, Dur. Oh iya, lengkap. Coba ya Live Sikla. Kalau Live Sikla ada nggak? Terus? Ada Live Sikla nggak ada. Ada juga Live Sikla. Karena semua sekarang kayak band kalau untuk digital platform semuanya tersebar. The Chaos. Oh, The Chaos tuh kaos doang kayaknya. Kaos. Ada. Oh, ada kaos juga. Ada semua. Oh, ada. Sorry. Saya tapi selama ini pakai Spotify. Oh, mungkin karena podcast. Ah ya. Coba ya, Khalid Basalama ada nggak? Di mana? Ya nggak bisa di Apple Music, di Apple Podcast. Oh ada Khalid Basalama. Ada Ustadz Khalid. Ada tuh. Ada. Tapi apa? Oh cuman 2 doang tapi. Iya dia diganti per album per ini. Tapi ini pun diposting sama orang. Iya. Ada Ustadz Hanan Ataki misalkan. Ada semua, Dur. Mungkin di Apple Podcast kali lo carinya. Oh ada beda lagi Apple Podcast. Apple Podcast.
Apple Podcast yang ini. Yang mana? Nih, podcast kayak gini. Ya lo search aja podcast gitu. Search itu gimana? Ini, kiri. Di mana tombol search? Nih. Kiri. Oh, ini ada. Podcast. Oh, ini. Ya, coba. Ada gak? Kayaknya ada, Dur. Kayaknya ada. Oh, saya belum subscribe. Apple Podcast. Saya belum subscribe. Kalau Apple Music sudah. Oh, pakai subscribe? Pakai ini. Coba ya. Kan pakai itu. Pakai Apple ID. Iya, Apple ID saya belum ini. Ada, Dur, semua, Dur. Nah, kalau di Spotify kayak di Apple Music nih. Misalnya kita cari lagu Indonesia terkini, dia punya playlist sendiri gitu, Dur. Punya. Hah? Punya. Oh, di Spotify juga ada? Ya. Dan itu selalu diupdate? Ya. Misalnya setiap bulannya ganti? Ya. Oh, iya. Top release misalkan. Ya. Atau apa gitu, ada. Oh, jadi Apple Music juga ada. Ya. Langganan berapa? Spotify? Aduh, saya lupa saya langganan yang mana. 70.000 apa ya? Nah, sama, 70. Kalau ini Apple Music 79.000 bisa dibagi 3. Bagi 3 akun. Iya sama, saya juga Spotify saya itu dibagi saya Cindy sama siapa lagi ya? Nah, tapi gue tagihan Spotify ada. Berarti anak gue berarti ya? Mungkin. Berarti dia ini, apa namanya? Langganan tuh Spotify. Mungkin. Ya saya nggak tahu, tapi saya pengguna Spotify. Ya, kalau lo dengerin musik itu kapan? Pada saat kapan? Saya jarang sekali sejujurnya. Iya, sama sih gue kalau di mobil aja paling. Saya bahkan di mobil juga dengernya podcast. Saya jarang sekali, makanya saya sampai tidak update lagu-lagu terbaru, nggak tahu saya. Kalau memang lo nggak update, tapi lo temon nggak? Nggak juga. Update dan temon. Nggak juga. Jadi itu Spotify rap saya nomor 1 Ustadz Khalid malah saya. Spotify bisa download nggak? Bisa. Jadi bisa, saya di pesawat biasa dengerin Spotify. Kenapa nggak nonton Netflix lo? Saya juga sekarang lagi jarang nonton Netflix. Enggak, maksudnya di pesawat gitu. Oh, mau sambil tidur. Nggak suka nonton di ini. Saya nggak tahu, saya tuh lagi berada di fase hidup yang saya merasa kayak kalau nonton Netflix, kayak saya ngerasa kayak kebuang percuma waktu saya, mending saya dengerin ceramah gitu. Kayak sama hal dengan dengerin musik, daripada dengerin musik, mending saya dengerin ceramah gitu. Jadi lagi nggak into ke sana gitu. Kalau kayak kebiasaan nonton Netflix ini mungkin karena kemudahan yang dikasih ya. Kemudahan yang dikasih, kita gampang pilih film, kita gampang pilih apa aja. Gue jadi banyak gak selesai nonton, Dur. Karena 10 menit ganti. Udah ganti yang lain. 10 menit, ganti. Saya sampai sekarang belum nonton Gadis Kretek. Belum nonton sampai sekarang. Orang banyak bilang bagus. Nah, kalau yang seri, itu gue nggak mau memulai kalau gue tidak punya banyak waktu untuk ngabisin saat itu juga. Gue ngabisin tuh saat itu juga. Kayak kan ada seri yang 6 episode. Hari itu gue harus habis. Kalau enggak suka lupa. Saya terakhir kali nonton apa sih? Belum pernah. Ada kali setahun ini kali ya. Belum pernah nonton Netflix sama sekali. Belum pernah nonton Netflix. Udah lupa juga udah. Nah, lo bisa lihat playlist lo gak berarti? Apa aja yang lo udah ini? Grup band. Apanya? Di Spotify? Iya. Ada nggak? Kan kalau di Apple Music gini nih, Dur. Ini nih yang gue download nih. Yang gue tarik. Gue download. Nih, ini yang saya sering. Enggak, yang per ini dah. Per apa? Per musisinya. Artisnya. Gak bisa, nggak ada, nggak tahu. Ada di apa? Spotify Rap. Bukan Spotify Rap, kalau ada dia kalkulasikan. Bukan.
yang sekarang ada di handphone lo, yang lo udah yang lagi dengerin. Playlist yang ya apa nih nyebutnya nih kayak begini nih. Gue masukin nih ke playlist. Ada band. Itu Cing Abdel masukin ke playlist yang Cing Abdel. Iya kan? Saya tidak pernah memasukkan menjadi playlist. Ada yang saya bikin playlist tapi ini kayak saya bikin ini #1 menjual ikan namanya nih. Itu apa? Selfish. Orang biasa kan bikin selfish. Iya. Saya bikin playlist namanya menjual ikan, tapi ini isinya murotal semua ini. Murotal juga ada kali. Ini saya download. Iya. Jadi itu yang sering saya dengar. Terus bandnya Sotol Harokah nomor 1. Itu nggak alfabetikal. Tidak, ini yang sering saya dengar. Yang sering. Nomor 1 yang sering gue dengar ya kalau pakai di inian ya. Nggak tahu dah. Apple Music ya. Saya nomor 1 Sotol Haroka, nomor 2 kajian Ustadz Khalid Basalamah, nomor 3 Punk Rock from Indonesia, nomor 4 Marginal. Kalau Apple Music di mana sih ngeliatin yang sering kita itu, yang sering kita denger? Hei, kita semua nggak ada yang pakai, cuman Cing Abdel dan Cing Abdel dan petinggi Apple doang yang pakai tuh. Nggak ada yang pakai ya Apple Music ya? Nggak ada yang pakai. Spotify ya? Kayaknya gue udah update banget gitu dengan apa aja bisa gue cari di Apple Music nih. Ini yang recently edit berarti. Recently edit itu berarti Cing Abdel mengedit itu, menambahkan itu. Edit, ya. Menambahkan itu ke playlistnya Cing Abdel. Iya, yang gue tambahkan nih. Ya. Terakhir itu Cake. Kue. Iya, Cake itu yang lagu I Will Survive yang pakai tapi nggak tahu saya. Runtuh. Siapa itu? Firsa Bersari. Nggak tahu juga saya. Febi Putri. Panji Sakti. Saya masih dengar kalau Panji Sakti. Loh ini. Tanpa Aku Panji Sakti. Santana. Nggak tahu saya. Kalau emang udah beda ini. For Revenge. Nggak tahu. Voice of Baceprot. Nggak tahu. Chrisye. Ya tahu Chrisye, cuman. Tapi lo enggak. Slang album 7. Nggak tahu juga. Saya tahu Slang, cuman album 7 tuh lagu apa aja saya nggak tahu. Iya. Maher Zain, Rahmatan lil Alamin. Saya tahu, cuman itu lagu yang mana ya? Yang mana tuh ya? Saya tahu Maher Zain-nya, cuman Rahmatan lil Alamin yang mana nggak tahu saya. Rahmatan lil Alamin itu yang masa lu kagak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, masa kagak tahu. Ini Sotol Haroka. Nggak tahu. Ini. The Course, tahu nggak The Course? Hah? The Course. Nggak tahu. Sotol Haroka nih. Nggak tahu gue. Merah Saga judulnya. Judika nggak tahu. Tahu saya Judika, cuman lagu terbaru apa? Ya Naif saya tahu juga. System of a Down. SWAT. Tahu. Gue download yang esensial tuh kayak the best of gitu loh. The best of Naif, the best of System of a Down tuh gitu gue. One Direction, lo kagak tahu lo pasti, lo nggak main. Ya saya tahu One Direction. Ya tapi lagu-lagunya lo nggak tahu. Kalau gue anak muda, gue Gen Z. Andra and the Blackboard. Backbone. Iya siapa tahu dia guru. Papan tulis hitam. Iya, esensial. Jamrud. Tahu Jamrud. Esensialnya ada. Ungu. Nggak tahu. Oh, Ungu. Oke. Tahu saya. Iya. Oslo Ibrahim. Nggak tahu saya Oslo Ibrahim. Kok nggak tahu Oslo Ibrahim? Oslo Ibrahim siapa? Ya. Orang penyanyi Oslo Ibrahim. Oh, nggak tahu. Iya. Tulus. Tahu saya Tulus. Download juga. Van Halen. Nggak tahu saya. Adele. Tahu. Temon. Nice. Ulang aja terus di situ. KTP, kamu tukang tipu. Señorita Esperanza, tahu nggak? Yang Señorita? Iya, Señorita. Iya. Firsa Bersari esensialnya tuh. Nggak tahu. Ya gitu-gitu. Dream Theater. Tahu. Spirit Carries On. Rhoma Irama. Baca, album Baca. Nggak tahu. BTS juga lo nggak tahu ya, BTS, bangsa nggak tahu lagunya. Les Serafim.
Nggak tahu. Itu anagram dari I'm Fearless. Nggak tahu saya. Korea. Lo nggak kekinian lo. Iya bener Cing. Gue juga sih. Mau ngikutin musik yang sekarang sampai kayak ngerasa kayak saya kayaknya nggak perlu tahu udahlah. Gitu. Ya itu kan memang kecenderungan udah ada penelitiannya Dur. Kita berhenti mencari hal-hal baru, terutama di musik, itu berarti di umur 30 Dur. Lo akan cari lagu yang memang lo udah tahu enak. Tidak mau berusaha lagi untuk menambah vokabulari lagu dan mencoba untuk ikut senang nih lagi kayak gini enggak. Ya. Kecuali lagu-lagu yang memang terkenal sekali seperti apa yang tadi Delisa nyanyi ini? Segenap jiwa. Jiwa yang bersedih. Menangislah. Mungkin itu karena itu semua orang nyanyi. Jadi mau nggak mau kita jadi tahu itu. Ya. Terus kayak Raim Laode. Komang. Karena semua orang nyanyi akhirnya mau nggak mau jadi tahu. Uhuy. Spontan itu. Terus? Komeng maksudnya. Ya. Nah gitu-gitu. Jadi. Ya gitu Dur. Kalau yang kayak Nadine Abisa ya? Apa ya? Nadine. Nadine gue belum ini tapi gue baru dia follow. Yang paling terkenal. Firasat. Bukan sebelum Bun. Bukan. Yang enak kamu gitu. Terus bagaimana aku yang kau tinggalkan? Judika kau gantung itu. Saya gitu. Bagaimana bila aku tidak baik-baik saja gitu? Apa yang bagaimana pokoknya? Bila aku tak baik-baik saja gitu? Bukan. Yang gimana? Yang lalu bagaimana dengan aku yang kau tinggalkan? Yang kayak gitu lirik itu Nadine Abisa bukan sih? Bukan. Nadine Abisa. Leodra. Apa Leodra apa ya? Yang liriknya ada begitu, refnya. Zeva. Magnolia. Lalu bagaimana dengan aku? Penuh harapan, lalu pergi dan menghilang. Mahalini. Sial. Mahalini. Sial. Bukan sial. Iya kan? Lalu bagaimana dengan aku? Sial. Mahalini itu ya? Ya itu. Nah kayak gitu itu. Dinda banyak jangan marah-marah. Itu siapa tuh? Tahu tuh Lisa lagi nyanyi itu, senang dia. Dinda jangan marah-marah. Nggak tahu. Nggak tahu loh. Tahu nggak? Dia? Nggak tahu saya. Saya tahu ini. Satu lagi yang hujan. Masa Dinda jangan marah-marah pada nggak tahu sih? Yang ada hujan. Dinda jangan marah-marah. Nggak tahu saya tahu yang hujan. Hujan yang gimana? Dinda hujan jangan di kota. Hujan di kotaku. Nanti kamu jadi demam. Nggak tahu saya itu. Gimana lagunya? Jangan duduk aja lo, derek dong. Derek. Berdiri. Hujan di kota, gimana? Di kota ini sehabis hujan. Gimana refnya? Dinda jangan hujan. Nanti jadi demam. Udara mana yang kau hirup? Bukan itu. Udara mana yang kini kau hirup? Ya. Hujan di mana kini? Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana? Gitu. Itu apa? Itu siapa? Dere. Itu juga. Itu karena sering muncul di reels orang. Iya. Itu Dinda jangan marah. Nggak ada di reels orang itu. Dinda jangan marah-marah itu. Kalau si Delisa tahu, pasti dia tahu dari TikTok. Terakhir saya tahu Dinda itu ya cross bottom. Dinda di mana? Club Project. Ya. Katon. Dinda jangan marah-marah. Enggak, Dinda yang itu saya nggak tahu. Saya tahu Dinda yang terakhir cross bottom. Nanti kamu lepas cepat. Dinda jangan marah-marah. Iya, lagunya Dinda judulnya. Yang artisnya Pugiran Mas tuh. Nah, saya nggak tahu. Masa lu nggak tahu sih, Dur? Lah, nama artisnya aja saya nggak tahu. Kalau Mahalini saya masih dengar tuh kayak. Ini pasti lo pernah dengar, nggak mungkin nggak pernah dengar kayaknya. Maksudnya gua Cing Abdul udah pernah
undang Salma belum? Salma siapa? Salma Salsabil. Salma Salsabil. Yang penyanyi, yang jilbaban. Indonesian Idol. Oh, Indonesian Idol ya beliau ya? Satu dia. Salma jangan marah-marah. Nah, udah pernah undang Salma belum? Belum. Nah, undang lah ke sini. Lucu. Ayo Salma. Emang nih, lo ada itu kontaknya? Gak punya, orang saya kenalnya juga dari YouTube. Dikumpul ya, Mari. Nih. Bukan, gak pernah ini. Saya cuma nonton di YouTube dong. Oh, lagunya Delisa ini. Lah itu Delisa yang nyanyi. Iya, dia lagi nyanyi, belajar nyanyi. Masa lo nggak tahu Dinda jangan marah-marah? Lah, orang yang Gen Z aja nggak tahu. Makanya. Sing Abdel memaksakan saya yang harus tahu lo bagaimana. Ada nih, di antara dua. Tahu kan? Tapi nggak tahu, pernah dengar tapi nggak tahu yang nyanyi. Iya, maksudnya nggak apa-apa nggak tahu yang nyanyi. Tapi lagu itu terkenal. Dinda jangan marah. Nggak tahu saya nggak tahu. Maksudnya, gue aja terpapar dengan lagu itu gitu. Iya, saya nggak tahu. Saya terpapar dengan lagu Mahal Inisial itu. Gue juga. Saya terpapar dengan lagu Dere Hujan di Kota itu. Gue juga. Nah iya, udah itu. Saya terpapar juga dengan lagu Jiwa yang Bersedih itu. Gue juga. Ya. Lebih dari yang lain itu saya kurang tahu. Kayaknya sih Dinda jangan marah-marah ngetop dah. Dinda jangan marah-marah. Karena itu bisa dimasukin ke semua nama. Abdel jangan marah-marah bisa. Mega jangan marah-marah. Bisa. Mau digantiin belakang marah-marah jadi hujan juga bisa kan? Tapi kalau Dinda namanya 3 huruf hujan. susah. 3 suku kata susah. Siapa? Prabowo jangan marah. Itu susah, bisa. susah. Tapi Prabowo jangan marah. Kurang Maksudnya, enak. susah Prabowo nggak marah-marah. Bukan, suku katanya itu tidak pas. Karena lagu aslinya itu 2 suku kata, Dinda. Jadi kalau Prabowo. Mega, Prabowo. Anis, Bowo. Panggil Bowo. Bowo. atau Gemoy bisa tuh. Gemoy jangan marah-marah. Masa Gemoy marah-marah sih? Iya. Iya. Itu bisa. Gibran bisa. Bisa. Karena 2 suku kata tadi. Anies bisa. Anis bisa. Ganjar bisa. Ganjar bisa. Mahfud bisa. Bisa. Cuman Prabowo boleh, tidak boleh. Kalau Ya kan, Prabowo 3 Anies- suku kata agak susah. Mungkin ya. Imin juga bisa. Anies boleh, Ganjar boleh, Ah, Prabowo terakhir ya, baru boleh, semua boleh. Jokowi jangan marah. Nggak Nah, apa-apa. kalau yang boleh-boleh, saya terpapar juga dengan yang cium tangan boleh, cium kaki boleh, yang tapi yang tidak itu- boleh. Tapi yang itu tidak boleh. Nah, Ya. itu saya juga terpapar gara-gara TikTok. Ya. Dan Tapi kalau yang Reels. ini yang Anies boleh, Ganjar boleh, Prabowo boleh, lo banyak ditakin nggak? banyak di Banyak, gue juga banyak tuh. Ini Ya. udah boleh nih gitu. Ya, Ternyata udah boleh gitu. tidak boleh. Nah, itu tuh. Jadi itulah Spotify Rap dan Apple Music Rap tuh yang kita Nggak ada bahas. Apple Music Rap, nggak ada. Ya, pokoknya yang kita dengar-dengar setahun ini lah ya. Oh berarti jarang orang yang itu ya, yang Apple ya, maksudnya sini aja nggak ada. Karena Apple itu lebih ke dia kartu kredit, cicing. Kalau Spotify itu bisa pakai pulsa. Bisa. Hah? Bisa pakai Pakai apa? e-wallet udah bisa kayaknya. Iya, e-wallet tapi harus disusun juga jadi GoPay. kartu kredit. Tidak bisa. Bayar pakai GoPay biar. Nggak bisa pakai GoPay Apple. Tagihan-tagihannya ya? Iya, Tagihan-tagihannya bisa di dia itu ke ya? kartu kredit, kalau enggak pakai M-Banking, yang M-Banking ada kreditnya, kartu kreditnya, ada fitur kartu kreditnya bisa. Kayak saya pakai Genius yang ada kartu kreditnya bisa. Tapi kalau Spotify kan pakai pulsa bisa, Oh. pakai GoPay bisa. Jadi orang lebih mudah untuk Spotify gitu. Gue pikir gue udah Terkini banget gitu. iya pakai Spotify. pakai itu Apple Music maksudnya. Ah ini orang pakai semua nih Apple Music kayaknya nih. Cuman Cika Amdel sama Mark Zuckerberg doang. Enggak. Maksudnya kan orang banyak yang pakai iPhone. Loh, ngapain harus? Ya iPhone tapi orang pakai Spotify. Lagian kayak podcast kita mau dengar podcast seminggu nggak ada tuh di Apple kayaknya. Selama yang tidak eksklusif ada di Apple Podcast. Lo masukin ke Anchor dulu. Oh muncul. Muncul di Apple Music. Oh Apple Apple Podcast. Podcast. Nah kalau itu jadi ada 2 aplikasi. Kalau Spotify 1 aplikasi aja, podcast musik ada dua-duanya di situ. Di tempatmu itu ya. Itu Iya. kali ya. Ya Steve Jobs.
Oh, udah nggak ada orangnya. Udah nggak ada, siapa tuh sekarang yang jadi petingginya Apple? Ya? Petingginya ya? Nah itu ini apa? Spotify. Ya. Ya begitulah mengarungi 2023 ini. Ya. Mudah-mudahan 2024 lebih bagus dari Amin. 2023. Amin. Jadi terus buat teman-teman yang lagi bakar-bakar, mungkin teman-teman tidak setrika karena besok hari libur juga. Betul. Jadi teman-teman lagi bakar-bakar jagung besok atau hari apa. libur ya? 1. Sekarang 31. Ya toh ini tayang 31. Iya, tayang 31 ya. Bukan tanggal 1 dong. Tayang tanggal 1 apa 31, Bang? 31. 24 tambah 7 31. 31. Nah, Ya, 31 mau ngapain setrika buat tanggal 1? Tanggal 1 kan libur. Kenapa tanggal 1 libur ya? Mau saya memulai sebuah Ya emang begitu, tahun baru Imlek begitu, tahun baru Muharram begitu. Tahun baru iya, kenapa? Kenapa di hari pertama libur gitu? Bukan ayo hari pertama kerja. Kayak hari pertama kita Minggu apa Senin? Ahad. Ya Ahad, Minggu dong. Libur. Malah. Tapi kalau penanggalan Hijri harusnya tidak. Enggak libur. Liburnya kan Jumat. Jumat. Ya kita kenapa dimulai hari dengan libur ya? Tapi kalau penanggalan Masehi mungkin Senin kali, hari pertama. Minggu tetap. Hari pertama tuh Minggu. Oh iya ya? Iya, hari pertama Minggu. Ya gitu. Ya tapi kenapa libur ya? Nggak tahu. Jangan protes aja ke pemerintah mah gitu mah. Enggak, itu kan kesepakatan internasional. Nggak bisa kita ini. Tapi mungkin kalau Amin jadi presiden bisa ya? Enggak juga, enggak ada di 146 visi misinya mengganti 148 halaman visi misinya dia ganti hari Minggu jadi libur ke Senin gitu. Bukan libur ke Senin. Tahun baru jadi tidak libur gitu. Enggak juga sih. Apa karena sebelumnya kita lagi merayakan capek-capek terus besoknya libur? Mungkin karena orang pada. Tapi Arab juga katanya udah ada isu-isu pengen memindahkan hari libur di hari Minggu. Oh. Biar sama kali bisnis ya, secara bisnis ya. Hubungan bisnis ke negara-negara lain ya. Mungkin, gak tahu juga sih saya. Tapi begitulah, udah berapa lama nih Nis? Oh udah sejam lebih, udahlah ya Cing ya? Udahlah. Udah itulah Kaleidoskop Ngabdur tahun 2023. Kita berjumpa lagi di tahun 2024 nanti teman-teman di Ngabdur-Ngabdur selanjutnya. Mudah-mudahan jagung bakarnya teman-teman tidak hangus semuanya. Barbecue-nya mantap semuanya dan. Tapi jagung lebih enak angus ya, ada angus-angusnya dikit gitu. Kalau dia jagung muda. Hah? Kalau jagung tua? Jadi popcorn dong. Dibakar dikit jadi popcorn dia. Iya emang? Iya. Kalau makanya jagung itu kalau jagung bakar pasti jagung muda. Jagung muda ya. Kalau jagung bakar Dinda jangan muda. Waduh, masih ke situ. Jangan tua-tua. Jangan memaksa tua-tua banget biar kita terpapar lagu ini. Nanti kamu jadi popcorn. Kalau tua-tua, jagung jangan tua-tua. Nanti kamu jadi popcorn. Sudah terlalu memaksakan sih sampai ke jagung sih, Cing. Jaksagung, apakah akan dari Nasdem kalau Anies terpilih? Gak tahu saya. Bukannya itu pekerjaan profesional ya? Ya harusnya. Itu bukan seperti komisaris yang bisa ditaruh. Kan pernah dari Nasdem. Ya tapi dia profesional di situ pasti. Ya iya. Pekerjaan-pekerjaan profesional kalau itu. Ya. Nah baiklah teman-teman. Sampai berjumpa di Ngabdur-Ngabdur selanjutnya. Semoga kita semua sehat walafiat dan kita berjumpa dalam keadaan yang lebih baik. Dijaga selalu dalam kebaikan. Dan saya Abdul Arsyad pamit. Abdul Aryan juga pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas. Mantap!